tetap bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Segala perkara sudah Tuhan selesaikan. Dia sudah bangkit, Yesus hidup. Kita memperoleh kepastian, kemenangan, dan keselamatan akan hidup ini. Pengumuman minggu ini. Pertama, Family Altar masih via video call di hari Rabu jam 7 malam. Kedua, doa siang. Mari berdoa bersama di pukul 12 siang setiap hari dimanapun saudara berada. Ketiga, jika ada info terbaru, akan diumumkan di WhatsApp grup gereja. Keempat, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas perlindungan dan pemeliharaannya, jemaat Tuhan bisa mengirimkan persembahan pribadi atau keluarga ke rumah Tuhan lewat rekening di bawah ini. Kelima, buatlah mesbah keluarga di rumah saudara masing-masing. Rise to Care untuk keluarga dan bangsa kita melalui doa-doa kita. Selamat Paskah. Di dalam Yesus ada pengharapan, ada kasih, ada jalan keluar, ada damai, ada mujizat. Berbahagialah kita yang menerima Yesus jadi Tuhan dalam hidup kita. God bless you. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Walau kita mungkin berada di rumah masing-masing melalui ibadah online yang kita lakukan, kita yakin dan percaya bahwa kita senantiasa ada dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Pada saat ini kita akan merayakan ibadah kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus yang bangkit buat kita semua, yang rela berkorban buat saudara dan saya. Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada siang hari ini kami boleh datang bersekutu bersama kepada Tuhan, melakukan ibadah kami kepada Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Terpujilah namamu Tuhan Allah yang hidup. Kami akan datang Tuhan Yesus kepada Tuhan lewat puji-pujian kami kepada Tuhan. Kami mau menyembah Allah kami yang luar biasa, yang sungguh ajaib bagi setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhi. Kita minta kepada Tuhan, roh yang daripada Tuhan ada atas setiap kehidupan kita, untuk kita bisa merasakan kuasa yang daripada Tuhan. Rohku yang hidup penuhiku, mengalir jalanku. Jiwaku bersamamu dalam naunganmu. Kembali katakan rohmu yang hidup.
dalam hidup kami. Kami boleh rasakan Tuhan Yesus bagaimana Engkau Tuhan Yesus melakukan segala sesuatunya di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami Tuhan Yesus masih boleh datang kepada Tuhan untuk menyembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar Tuhan Yesus kami akan Tuhan Yesus meninggikan nama Tuhan melalui puji-pujian kami kepada Tuhan. Kami akan bergirang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kalau kita pada saat ini merayakan kebangkitan yang daripada Tuhan, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan, lebih dari pemenang. Haleluya. Siapa dapat
dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita percayai dan kita imani bahwa firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam setiap iman kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang besar di dalam hidup ini. Tuhan yang luar biasa, yang melakukan segala sesuatu bagi kehidupan kita. Baik atau tidak baik, kita tetap mengatakan Tuhan Yesus baik di dalam setiap kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Ku hidup karena percaya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga,
Saat ini kami menaikkan syukur pujian atas penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami umat-Mu. Di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini Tuhan, kami boleh beribadah, walaupun kami di tempat yang terpisah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami. Tuhan, Engkau berkarya bagi setiap umat-Mu, setiap jemaat Tuhan yang mengikuti, yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Engkau Tuhan yang bekerja di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkuasa mengubahkan, memulihkan setiap kami. Hari ini kami bersyukur, kami boleh merayakan kebangkitan Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut, yang sudah mengalahkan kematian dan kemenangan bagi kami semua orang-orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ingin menyapa kita semua dimanapun kita saat ini berada dengan mengucapkan selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kubur kosong, bukti bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Kita bersukacita bersama karena bukti kasih setia Tuhan atas kita. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan itu yang besar telah dinyatakan di Golgota. Ketika Yesus mati disalibkan, Dia rela menanggung semua kutuk dosa kita. Dan hari ini kita merayakan Paskah, kemenangan. Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah bangkit dari kematian. Biarlah kasih Tuhan itu mengalir terus di dalam hati kita. Kasih Tuhan yang tidak pernah ternilai, yang tidak pernah terukur. Kasih Tuhan yang teramat besar, melebihi segalanya. Tidak ada tandingannya. Kasih Tuhan itu memenuhi setiap kita. Tuhan memberkati kehidupan kita dengan kasih yang luar biasa. Alami kasih Tuhan yang luar biasa itu. Saya ingin menyanyikan satu lagu. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Amin. Kenapa kasih Tuhan seperti sungai? Sungai itu mengalir dari hulu sampai ke hilir, melewati perjalanan yang panjang. Setiap tempat yang dilewati memberikan kehidupan kepada tempat-tempat yang dilewati. Setiap binatang, makhluk yang hidup di sungai itu mendapatkan kehidupan. Demikian juga kita mengalami kehidupan dari kasih Tuhan yang besar yang melanda kehidupan kita. Sekali lagi, selamat merayakan Paskah buat kita semua. Biarlah kasih Tuhan yang teramat besar ini kita alami di dalam kehidupan kita. Kita merasakan sungguh-sungguh besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Pada kesempatan ini saya akan membacakan kepada kita ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Kasih itu bukan hanya sekedar lagu. Kasih itu bukan puisi. Kasih itu bukan teori. Tetapi kasih itu adalah perbuatan nyata.
Kasih itu adalah tindakan nyata. Firman Tuhan tadi berkata, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka marilah kita saling mengasihi. Amin. Yang pertama yang saya mau bagikan kepada kita saat ini, saling mengasihi. Poin yang pertama, sempurna di dalam kasih adalah mengasihi sesama. Firman Tuhan berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah. Bagaimana mungkin kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, sementara kita tidak mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak orang mengalami kesulitan. Mereka butuh kasih, mereka butuh jamahan yang daripada Tuhan. Mereka butuh tindakan nyata. Bagaimana kita menyatakan kasih yang kita alami yang daripada Tuhan itu mengalir kepada sesama kita. Kasih itu adalah tindakan nyata. Tindakan nyata seperti apa yang dapat kita lakukan kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita di saat-saat situasi yang seperti ini. Mari kita mengembangkan talenta sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karunia berdoa, karunia memberi, karunia menasihati. Kita dapat melakukan tindakan kasih kepada orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan kasih yang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih yang terwujud dalam tindakan nyata, kasih yang kita lakukan kepada saudara yang terlihat, itulah kasih yang diterima oleh Allah melalui perbuatan kita kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Dalam Matius 25 ayat 40 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Oleh karena itu, mari selama masih ada waktu, selama masih siang, selama masih ada kesempatan, lakukanlah yang terbaik. Lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Firman Tuhan berkata, mereka akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hari ini, saudara-saudara, banyak orang menantikan kasih yang nyata, perbuatan yang nyata. Jadi kita tidak sekedar merayakan Paskah dengan semangat Paskah, semangat kebangkitan Yesus yang sudah mengalahkan maut, yang sudah memberikan kemerdekaan kepada kita semua orang-orang yang percaya. Biarlah ini kita demonstrasikan di tengah-tengah dunia yang bergelora saat ini, di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Biarlah kasih Tuhan itu boleh nyata, biarlah kasih Tuhan itu boleh mengalir dari kehidupan kita, biarlah kasih Tuhan itu boleh dirasakan oleh setiap orang, karena Yesus yang kelihatan itu adalah saya dan saudara. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sempurna di dalam kasih itu adalah tidak takut. Saya bacakan kepada kita 1 Yohanes 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih melenyapkan ketakutan. Kasih mengusir ketakutan. Jangan takut.
Firman Tuhan berkata, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita tidak perlu takut, karena Tuhan sudah berkata, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Di saat badai bergelora, di saat situasi-situasi yang sulit saat ini, mungkin kita mendengarkan berita di sana sini, pekerjaan yang sulit, banyak orang di PHK, banyak orang dirumahkan, bagaimana orang kesulitan untuk mendapatkan sembako, bahan makanan, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan ini datang menguatkan kita. Jangan takut di saat-saat badai bergelora, di saat-saat terjadi kelaparan, Allah tetap memelihara umatnya. Ketika umatnya ada di padang gurun, mereka tidak mengalami kelaparan dan mereka tetap menikmati makanan dan minuman yang Tuhan sediakan di tengah-tengah padang gurun. Janganlah engkau khawatir. Lihatlah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, tapi Tuhan pelihara. Mereka bisa hidup dan makan. Bukankah kita jauh lebih berharga dari burung-burung itu? Oleh karena itu, hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua, jangan takut. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Setiap ketakutan yang kita alami saat ini itu tidak berasal daripada Tuhan, karena Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan keberanian. Pemeliharaan Tuhan itu sungguh sempurna. Bapak Ibu, kalau kita ada hingga saat ini, bukankah itu bukti nyata bahwa Tuhan menyertai dan memelihara kita? Kita hidup bukan karena kekuatan kita, bukan. Kita hidup bukan karena pekerjaan kita yang baik, bukan karena kekayaan dan lain sebagainya. Kalau Tuhan berkenan memanggil kita, saat ini juga kita menghadap Tuhan. Dan sebaliknya, kalau kita masih hidup, itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Sekali lagi, kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Ketakutan itu membuat kita cemas. Ketakutan itu membuat kita gelisah, membuat kita khawatir, sehingga kita mudah terserang penyakit, sehingga kita menjadi orang yang lemah, sehingga kita menjadi orang yang gampang terseret dengan segala pikiran-pikiran dunia ini menggoda kita. Ketika kita dengar berita di sana sini, membuat kita semakin cemas, membuat kita semakin khawatir tentang hari-hari depan yang akan kita jalani, tentang hari-hari esok yang akan kita lalui. Bagaimana ini, bagaimana itu, banyak mungkin pertanyaan yang muncul di pikiran kita. Sebagai manusia biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja kita mengalami ketakutan-ketakutan yang seperti itu. Tapi hari ini firman Tuhan telah datang menguatkan kita. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang sempurna adalah kasih yang berani menghadapi masalah. Kasih yang sempurna itu adalah kasih yang berani mengatasi ketakutan. Kasih yang sempurna itu adalah kasih yang berani bekerja keras mengatasi rintangan hidup yang terjadi saat ini. Anakku tahu Tuhan ada di pihakku. Anakku tahu Tuhan penolongku. Anakku tahu Tuhan pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan kepada kita dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini.
Yang ketiga, sempurna di dalam kasih adalah percaya pada hari penghakiman. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Jika kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, benarlah kita hidup oleh karena Tuhan. Ketika kita menjalani kehidupan ini, ada banyak gelombang badai hidup silih berganti. Tetapi kita tetap percaya, kita tetap teguh, kita tetap beriman kepada Tuhan. Bahwa yang kita nantikan itu adalah Yesus Kristus yang akan datang menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang bertahan dengan imannya. Setiap orang yang tetap setia di dalam pelayanan. Situasi yang ada saat ini justru memurnikan iman kita. Justru membuat kita semakin kuat. Justru membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seumpama burung Raja Wali yang naik terbang tinggi dan semakin tinggi. Mereka tidak menjadi lelah karena harapan yang pasti akan kedatangan Tuhan bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang tetap melayani, melakukan tugasnya sebagai orang-orang yang percaya. Dan karena makin bertambahnya kesulitan-kesulitan di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, sehingga kita tetap bertahan sampai kesudahannya. Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Hari-hari ini adalah akhir daripada akhir zaman. Firman Tuhan tadi kita sudah baca. Biarlah kita tetap percaya tentang hari penghakiman yang akan datang. Suatu kelak Tuhan akan datang menjemput kita semua. Firman Tuhan berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ada pengharapan yang pasti bagi setiap orang yang setia di dalam Tuhan. Matius 24 ayat 12-13 berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Biarlah kita tetap teguh di tengah-tengah dunia yang bergelora. Kita tetap setia melayani, melakukan tugas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, yang sekolah, yang kuliah, semua kita tetap fokus di dalam tugas kita. Ketika Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan, lakukanlah yang terbaik. Biarlah hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tidak seorang pun yang tahu kapan Yesus datang. Tidak seorang pun yang tahu waktu dan harinya. Firman Tuhan berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kita semua orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tetap setia melakukan tugas dan pekerjaan kita. Kita tetap melayani, kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita selagi Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan. Kita tetap memberikan persembahan, kita tetap memberikan persepuluhan, kita tetap
tahu tujuan kita. Kenapa kita melakukan semuanya itu? Karena ku tahu suatu saat nanti Tuhan akan datang menjemputku. Bagi orang-orang yang tetap setia dan percaya. Bagi orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya, mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, bersyukur buat firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Alami kasih Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Amin. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Kami mengalami kasih Tuhan yang sempurna. Kami mengalami kuasa Tuhan, kebangkitan-Mu dari kematian telah memulihkan kehidupan kami. Hari ini kami merayakan Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus dari kematian yang sudah mengalahkan maut. Terimalah kuasa kebangkitan Tuhan yang memulihkan setiap kehidupan kita. Alamilah kasih Tuhan yang memberkati setiap kita. Jangan takut, engkau tidak perlu khawatir. Teruslah untuk melayani Tuhan dengan kasih yang daripada Tuhan, sambil terus berharap akan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua yang memberikan kita kekuatan. Lakukanlah tugas pelayananmu dengan sungguh-sungguh dan tekun di hadapan Tuhan. Nah, setiap jerih lelah kita tidak ada yang sia-sia. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat yang dikasihi Tuhan saat ini. Engkau memulihkan kehidupan kami. Engkau memulihkan keluarga kami. Engkau memulihkan anak-anak kami, suami istri. Setiap keluarga-keluarga yang saat ini terhubung lewat ibadah ini Tuhan, hamba-Mu berdoa terjadi pemulihan. Oleh karena kasih Tuhan yang teramat besar melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagi jemaat yang ada di rumah, masing-masing boleh mengirimkan persembahannya ke rekening gereja atau dapat menghubungi bendahara gereja kita, Bapak Lasno. Dan mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan menaikkan pujian Aku Punya Tuhan Yang Besar. Mari sama-sama angkat hatimu, bersyukur kepada Tuhan, tetap percaya dengan iman bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman
Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Hari ini Tuhan, dalam perayaan Paskah kebangkitan Yesus Kristus, kami telah dikuatkan dengan firman Tuhan. Kami telah diajar oleh firman Tuhan. Kami telah ditegur dengan firman-Mu, sehingga kami tetap kuat di tengah-tengah badai yang bergelora, di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini Tuhan. Kami tetap mengasihi, kami tetap, oh Tuhan, percaya akan pemeliharaanmu. Kami tidak perlu takut, dan kami tetap berharap akan kedatangan Tuhan kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa buat bangsa ini. Engkau yang memulihkan bangsa kami, Engkau yang memulihkan negeri ini Tuhan, dari situasi sakit penyakit yang sedang melanda dunia saat ini. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, rencana-Mu yang jadi, digenapi Tuhan. Apa yang Kau firmankan Tuhan, digenapi sehingga pertobatan terjadi, penuaian jiwa-jiwa terjadi, Indonesia diberkati. Kami berdoa Tuhan, akan ada orang-orang yang berseru dan memanggil nama Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, Kau memberkati pemerintahan kami, berkati para medis Tuhan, orang-orang yang saat ini berjuang di lapangan untuk mengobati orang-orang yang sakit. Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan, yang saat ini mengalami kesulitan oleh karena situasi yang ada. Tuhan, Engkau yang memulihkan gereja-Mu, Engkau yang memberkati gereja Tuhan, sehingga gereja-Mu tetap dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita Injil kebenaran, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu GSJA Kemuliaan Pulau Gebang Permai. Kau memberkati setiap pelayan-pelayan yang ada, setiap pengerja yang ada. Kau memberkati setiap jemaat Tuhan, mulai dari sekolah minggu, remaja, anak MGC Tuhan, kaum pria, kaum wanita, umas. Kami berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari yang akan kami lalui Tuhan ke depannya, kami percaya tangan Tuhan yang kuat, yang memegang kami, yang membawa kami kepada kemenangan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari segala tipu muslihat iblis, dari kuasa kegelapan, dari segala penyakit menular, di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskan dan layakkan kami untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kami mau akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah memancarkan wajahnya kepadamu. Allah memberkati hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, anugerah yang besar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus, itulah yang menjadi bagian kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa,
terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat merayakan Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Tuhan Yesus memberkati. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan